Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain saya ucapkan selamat malam. Tetap semangat ya. Saya beri acungan hebat untuk adik-adikku genre yang mana dalam virus corona ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka dengan seperti biasanya, kalian membuat kelas online yang mana kita tetap bisa memberikan sesuatu untuk adik-adik dan untuk bangsa dan negara ya khususnya. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Sri Rahayu yang biasa dipanggil Bu Yayu. Nah, di sini saya sebagai penyuluh KB Kecamatan Bumiaji. Nah, di sini kalau adik-adik remaja genre, pik remaja yang ada di Bumiaji khususnya bisa bergabung di Balai Penyuluh KB Bumiaji. Jadi mungkin untuk adik-adik yang ada di sini yang di SMK 3, SMP 4 atau dari 9 desa, dan untuk adik-adikku yang ada di kecamatan lain bisa bergabung di kecamatan masing-masing atau menjadi satu wadah di kota, yaitu genre kota. Nah, Kota Batu. Nah, di sini saya diberi kesempatan sesi kedua untuk mengisi tentang masalah PHBS, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan gizi remaja. Nah, di tengah virus COVID-19 ini, saya harapkan yang pertama yang saya ingatkan sebelum saya memberi materi, yaitu stay at home ya. Jadi kalau tidak penting sekali jangan keluar rumah ya. Nah, di sini harapan saya kalau memang kita harus beraktivitas di luar, yang pertama jangan lupa pakai masker. Kalau kemarin pakai maskernya kan kalau yang bagi yang sakit saja, tetapi untuk sekarang ini diharapkan untuk semua memakai masker. Nah, kalau memang kita tidak sakit boleh pakai masker kain. Nah, memakai masker kain pun juga harus tidak boleh dipakai setiap hari begitu ya. Jadi dalam satu hari dipakai, dicuci, diberi larutan detol, terus dicuci, dikeringkan. Nah, dalam harapannya pakai masker itu dalam satu hari ganti setiap hari. Jadi kalau bisa memiliki 6 masker dibuat gantian setiap hari. Terus yang kedua, jangan lupa menjaga kebersihan, mandi 2 kali sehari. Terus cuci tangan setiap saat. Kalau memang kita membawa hand sanitizer, dipakai setiap saat kalau kita beraktivitas. Terus yang selanjutnya yaitu kalau dari mana-mana jangan lupa ganti baju seluruhnya dan mandi ya. Nah, seperti itu pesan saya. Kita langsung ke materi ya. Jadi yang pertama yaitu materi tentang kesehatan gizi remaja. Di sini kesehatan gizi remaja saya mungkin akan mengingatkan yaitu tentang triguna makanan. Jadi makanan yang kita makan itu tidak hanya sekedar kita mengenyangkan kita, menyenangkan kita, tetapi bermanfaat bagi tubuh kita. Zat triguna makanan ada 3, yaitu zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Nah, zat tenaga ini yaitu biasanya berasal dari mana? Dari karbohidrat, dari nasi, kentang, roti. Kalau zat pembangun dari hewani, bisa dari nabati. Kalau dari hewani mungkin dari ikan, daging, telur. Kalau dari nabati bisa dari tempe, tahu. Nah, untuk zat pengaturnya bisa dari sayuran dan buah-buahan. Nah, itu semua adalah komposisi makanan yang gizi seimbang yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi tidak bisa kalau kita makan ayam itu sudah cukup bagi tubuh kita, tidak bisa. Tetapi semua jenis makanan itu digabung menjadi satu yang diperlukan oleh tubuh, khususnya remaja karena mereka dalam masa pertumbuhan. Terus selanjutnya yaitu yang ditekankan di remaja itu khususnya remaja putri, adik-adikku sayang. Nah, remaja putri ini nanti adalah menjadi remaja sebagai pencetak generasi emas. Jadi nanti kalian mengalami
menikah, nanti hamil, melahirkan, mencetak generasi emas. Generasi emas diharapkan yaitu menjadi harapan bangsa, negara dan bangsa, sehingga mereka menjadi sehat, menjadi kuat, seperti itu ya. Terus selanjutnya seperti ini. Jadi 10.000 hari kelahiran, 1000 hari kehidupan itu dihitung dari kalian hamil, melahirkan sampai anak kita usia 2 tahun. Sehingga anak kita tidak stunting, anak kita menjadi sehat, tumbuh dengan baik. Terus selanjutnya yaitu tentang saya mengingatkan 4 pilar prinsip gizi seimbang. Jadi di 4 gizi seimbang di sini yaitu yang pertama mengkonsumsi aneka ragam pangan. Jadi tiga prinsip tadi itu dikembangkan. Terus yang kedua, membiasakan perilaku hidup sehat, bersih dan sehat, PHBS. Nah, di situ nanti saya memiliki 10 langkah, nanti bisa dibaca, bisa kita pahami bareng-bareng ya. Terus yang ketiga, ya ini, yang ketiga ini melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit. Jadi, kalau kita generasi rebahan, paling enggak kita 30 menit diluangkan waktu untuk berolahraga. Terus yang terakhir, memantau berat badan. Nah, untuk para remaja, berat badannya ini perlu diperhatikan. Nah, jangan sampai kalau kita sudah melebihi overweight, badan kita baru kita diet ketat sehingga kita akan sakit. Tetapi kita dikatakan berat badan berlebih itu bukan sekarang kita makan malam besoknya gemuk, enggak gitu loh ya. Jadi dari tumpukan lemak yang sehari akhirnya nanti seminggu jadi naik 1 kilo. Nah seperti itu ya, jadi itu perlu diperhatikan. Nah prinsip pedoman gizi seimbang itu yang pertama yaitu keanekaragaman makanan. Jadi kalau makanan kita itu gizinya sudah seimbang, itu yang pertama makanan pembukanya. Jadi dibuka dengan makan buah atau sayuran yang seperti salad seperti itu. Terus makanan pokoknya makanan yang kita makan. Jadi nasi, sayur, lauk pauk. Nah, nanti yang terakhirnya ditutup oleh makanan lain. Jadi nanti bisa minum susu atau minum yang bergizi. Jadi jangan, kalau bisa hindari yang bersoda-soda. Nah, kombinasi makanan di sini antara makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak ditambah dengan sumber vitamin dan mineral. Sehingga kombinasinya akan bagus. Jadi kalau karbohidrat kebanyakan kita jadi obesitas. Kalau kita kurang protein nanti jadi kurang konsentrasi. Kurang lemaknya juga nanti kita bisa malnutrisi. Terus kurang mineral kita akan menjadi kelihatan lebih tidak segar. Kurang vitamin juga seperti itu. Sehingga kombinasi yang bagus adalah sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Itu yang perlu diperhatikan. Terus yang selanjutnya, apa hubungannya dengan perilaku hidup sehat dengan gizi remaja? Jadi kalau gizi kita itu nanti kurang bagus, kita gampang terinfeksi sehingga daya tubuh kita akan rendah. Mudah terkena infeksi, nafsu makan berkurang, metabolismenya meningkat, kebutuhannya meningkat, tapi kita lemah. Sehingga nanti kita akan kehilangan, kita akan diare, sehingga kita akan sakit. Nah, seperti itu. Nah, kalau olahraga di sini itu yang pertama adalah meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Kalau kita bergerak dengan olahraga, aliran ke seluruh tubuh akan menjadi lancar. Terus produksi serat kolagennya juga akan semakin bagus. Jadi kalau kolagen itu, kalau kita remaja putri biasanya perawatan seperti itu, kalau ingin meningkatkan kolagennya kita berolahraga. Sehingga kulit kita akan menjadi segar, wajah kita akan lebih muda, lebih sehat, seperti itu. 30 menit saja. Nah, setelah itu memperhatikan berat badan. Jadi berat badan di sini itu adalah hasil olahan dari jenis dan jumlah makanan yang kita makan dengan kegiatan aktivitas yang kita lakukan.
Jadi kalau kita aktivitasnya tinggi, pola makan kita seimbang, kita tidak akan menjadi lebih melebar. Tetapi kalau makanan yang kita serap adalah banyak, jumlahnya banyak, tapi aktivitas kita kurang, kita akan menjadi gemuk. Nah, slogan yang dulu 4 sehat 5 sempurna sekarang sudah diganti menjadi gizi seimbang. Nah, pada gizi seimbang ini, gizi seimbang bangsa sehat dan berprestasi. Saya ada videonya. Mungkin adik-adikku bisa membedakan antara 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang. Sekalian saya saya setelkan videonya ya di sini. Jadi di sini videonya masyarakat Indonesia. Emang kenapa, Kak? Sabar. Biar tahu alasannya, makanya kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pedoman gizi seimbang dan konsep 4 sehat 5 sempurna. Karena sebelumnya kalian udah tahu apa itu pedoman gizi seimbang, jadi kita lanjut ke konsep 4 sehat 5 sempurna. Tapi aku ceritain dulu nih awal mula konsep ini berkembang di Indonesia. Awalnya konsep 4 sehat 5 sempurna merupakan kampanye yang dipopulerkan Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwosudarmo sekitar tahun 1952. Konsep ini dikembangkan untuk membuat masyarakat memahami pola makan agar masalah kurang gizi pada masa itu dapat diatasi. Karena pada masa itu, masalah gizi utama yang harus segera diatasi adalah kelaparan berat yang menyebabkan kwashiorkor dan marasmus atau gizi buruk. Sehingga harus segera diperbaiki dengan pola makan 4 sehat 5 sempurna yang pada masa itu dirasa paling cocok. Nah, sekarang aku jelasin deh konsep 4 sehat 5 sempurna itu gimana. Di dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, makanan dibagi jadi 5 kelompok nih, yaitu makanan pokok sebagai sumber tenaga, lauk pauk sebagai sumber zat pembangun dan pemelihara, sayuran dan buah-buahan sebagai sumber zat pengatur, serta yang kelima adalah susu sebagai penyempurna. Jadi kalau kita makan makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan itu disebut sebagai makanan sehat. Dan baru akan sempurna jika ditambah susu. Tapi guys, kalau kamu perhatikan baik-baik nih, di konsep 4 sehat 5 sempurna ini sayangnya tidak terdapat panduan berapa banyak jumlah yang harus dimakan. Jadi orang bisa makan sesukanya tanpa memperhatikan porsi makan masing-masing. Misalnya gini nih, ada orang yang makan makanan mengandung keempat kelompok makanan. Tapi sebagian besar diisi makanan pokok, sedangkan lauk, sayur, dan buahnya sangat sedikit. Nah, ini pola makan yang kurang tepat ya guys. Karena jika dibiarkan dapat menyebabkan kegemukan dan obesitas yang dapat memicu terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, bahkan penyakit jantung koroner. Nah, karena hal tersebut, maka kasus kegemukan atau obesitas semakin meningkat. Makanya nih, konsep 4 sehat 5 sempurna menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dikembangkanlah pedoman baru yaitu pedoman gizi seimbang. Memangnya apa sih perbedaan antara pedoman gizi seimbang dengan konsep 4 sehat 5 sempurna? Nah, sekarang coba kalian perhatiin deh. Dari modelnya aja udah kelihatan bedanya. Pada pedoman gizi seimbang tidak hanya menjelaskan mengenai makanan, tetapi juga melakukan praktik hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan menjaga berat badan normal. Beda nih sama konsep 4 sehat 5 sempurna yang cuma memberikan panduan tentang makanan. Terus, pada pedoman gizi seimbang memperhitungkan jumlah atau porsi dan proporsi jenis makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna hanya menyarankan jenis kelompok makanan yang harus dikonsumsi. Perbedaan berikutnya, pada pedoman gizi seimbang tidak mengunggulkan salah satu jenis makanan atau minuman tertentu. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna memberikan kesan bahwa susu sebagai penyempurna. Selain itu, pada pedoman gizi seimbang kan dijelasin pentingnya mencukupi kebutuhan minum air putih yang aman dan bersih minimal 2 liter atau lebih kurang 8 gelas per hari. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna tidak mencantumkan bahwa tubuh perlu minum air putih. Ayo, gimana nih? Sekarang kamu udah ngerti kan perbedaan antara konsep 4 sehat 5 sempurna dan pedoman gizi seimbang? Ngerti dong ya? Terus karena kamu udah ngerti nih, jangan lupa mulai sekarang gunakan pedoman gizi seimbang supaya kesehatan kamu terus terjaga. Jangan ragu juga buat kasih tahu ke orang-orang sekitarmu biar semua tetap sehat. Oke, selanjutnya kita bakal mengulik tentang sesuatu yang enak-enak nih. Pasti kamu suka, yaitu tentang keanekaragaman makanan.
Nah, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye! Nah, itu tadi adalah tentang antara 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang. Sudah tahu bedanya adik-adikku ya. Jadi kalau dulu itu karena memang kita banyak yang kurang, banyak yang lapar, banyak yang kelaparan, sehingga bagaimana meningkatkan kualitas tubuhnya bahasa Indonesia waktu itu. Nah, kalau sekarang yang diutamakan yaitu tentang gizi seimbangnya. Nah, di sini kalau gizi seimbang itu kurang terpenuhi, takutnya kita malnutrisi, adik-adikku. Jadi malnutrisi di sini yaitu kita kekurangan gizi, yaitu pada remaja. Jadi periode kita itu adalah periode perkembangan. Nah, di situ di periode perkembangan itu membutuhkan gizi yang seimbang, karena kita masa pubertas, emosi kita lebih meningkat, harga diri remaja gitu katanya. Harga diri remaja itu khususnya remaja putri yaitu tentang body image negatif dan body image positif. Nah, kebanyakan untuk remaja putri itu body image-nya negatif. Jadi merasa merasa gemuk gitu, sehingga mereka diet ketat. Kalau sudah diet ketat, maka akan mengurangi porsi makannya. Sebenarnya kita yang diterangkan tadi itu adalah 3 kali sehari makanan sesuai dengan hitungan. Nanti sudah saya berikan di situ. Nanti kalau kepingin memiliki materi itu saya sudah menyimpannya. Jadi bagaimana menghitung kalori adik-adikku dalam 1 hari. Nah, dikurangi makanannya dari satu hari 2 kali, 1 kali. Terus ada yang sampai bulimia yang dimuntahkan kembali sehingga memiliki porsi tubuh yang diinginkan. Tetapi itu adalah salah. Nah, nanti untuk merubah mindset menjadi gizi yang seimbang dan body image yang positif itu ada solusinya. Jadi kalau gizi kita tidak seimbang, kita bisa menjadi malnutrisi. Malnutrisi itu di mana antara gizi yang dimiliki oleh adik-adik yang diperlukan itu tidak sesuai, sehingga malnutrisi ini terjadi sehingga kita akan sakit. Malnutrisi itu biasanya oleh remaja putri itu body image negatif. Body image negatif itu adalah merasa dirinya gemuk sehingga kita diet ketat. Kalau sudah diet ketat, makanan yang penting itu adalah 3 kali sehari dikurangi jadi 2 kali sehari, 1 kali sehari. Terus makanan-makanan yang penting seperti zat pembangun kayak karbohidrat dikurangin. Terus sehingga kita akan menjadi lemas. Nah, kalau sudah lemas kita akan sakit. Nah, untuk merubah image body positifnya yaitu ada solusinya. Solusinya yang pertama yaitu kita memahami tentang gizi seimbang tadi. Terus yang kedua, dikomunikasikan. Yang ketiga yaitu sekarang ada PIK remaja, ada genre, ada posyandu remaja. Nah, itu digunakan untuk sharing tentang pola gizi remaja. Nah, terus ada juga suplemen makanan yang perlu dikonsumsi dan makanan yang perlu dimakan. Nah, seperti itu. Itu untuk masalah gizi remaja. Ini saya lanjutkan PHBS-nya atau ada pertanyaan dulu tentang gizi remajanya sampai di sini? Sudah. Jadi saya lanjutkan tentang PHBS. Nah, PHBS itu adalah kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat dimulai dari kita. Jadi PHBS di sini itu adalah bagaimana PHBS kita di sekolah, PHBS kita di tempat kerja, PHBS di masyarakat, PHBS kita di tempat umum. Nah, PHBS itu ada 10 langkah adik-adikku. Jadi yang pertama yaitu persalinan ditolong oleh tenaga medis. Jadi untuk saat ini kalau kita ada melahirkan,
wajib untuk ke tenaga medis. Yang kedua yaitu memberikan ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI selama 6 bulan full, tidak ditambahi oleh susu kaleng. Nah, diberikannya setiap saat selama 6 bulan tidak putus, itu namanya ASI eksklusif. Yang ketiga yaitu menimbang bayi di tempat kesehatan dan secara berkala. Jadi menimbang bayi kita akan tahu pertumbuhan bayi, perkembangan bayi secara berkala. Terus yang keempat yaitu cuci tangan dengan sabun dengan air bersih. Jadi cuci tangannya pakai sabun dan air bersih. Terus yang kelima yaitu menggunakan air bersih. Jadi untuk mandi, cuci, memasak itu memakai air bersih. Yang keenam menggunakan jamban sehat. Jadi yang ketujuh memberantas jentik-jentik nyamuk. Yang kedelapan yaitu mengkonsumsi buah dan sayuran. Yang kedelapan yaitu melakukan antisipasi setiap hari. Jadi aktivitas setiap hari. Yang terakhir tidak merokok. Jadi di sini adik-adikku, khususnya laki-laki yang ada di sini tidak boleh merokok. Nah, itu adalah langkah-langkah PHBS yang diterapkan di dalam kita, dalam keseharian kita, di sekolah, di tempat umum, di tempat kerja, sehingga antara gizi remaja berhubungan dengan PHBS-nya bagus. Jadi kita tetap sehat, gizi kita tetap terpenuhi. Itu materi dari Bu Yayu. Mungkin ada tanya jawab dari adik-adikku yang ada di kelas online ini, dipersilahkan. Dan untuk minyak, garam, dan gula ini yang perlu diperhatikan. Minyak, garam, dan gula di sini itu yang perlu diperhatikan, yaitu di situ sudah ada gambar sendoknya ya. Jadi untuk gula itu kalau bisa hanya 4 sendok, garam itu untuk garamnya 1 sendok itu, tapi di pola makanan loh ya. Untuk minyaknya juga seperti itu. Jadi sehingga dalam 1 hari kita mengkonsumsinya seimbang, tidak berlebihan. Karena segala makanan kalau kebanyakan digoreng, disantan, atau digoreng sama disantan, itu akan, kalau nanti kebanyakan juga tidak baik, bisa kolesterolnya meningkat. Nah, ini nanti usianya seperti Bu Yayu ini, kolesterolnya sudah mulai muncul, asam uratnya sudah mulai muncul. Kalau adik-adikku belum merasakan. Nah, itu ya, itu untuk pertanyaan triguna makanan. Ada yang sudah jelas atau mungkin ada yang perlu diperjelas? Oke, sama-sama. Iya. Jadi nanti saya harapkan adik-adikku yang di sini jangan sampai malnutrisi. Nah, itu yang penting itu. Karena dengan diet ketat kita jadi malnutrisi, sehingga kita akan sakit yang berkepanjangan. Jadi untuk body image negatif dikesampingkan. Jadi body image positifnya yang dimunculkan, gitu ya. Dimunculkan. Sudah jelas? Jadi nanti adik-adikku kalau memang ingin membutuhkan tabel untuk menghitung kalori yang akan dikonsumsi, bisa nanti Bu Yayu bantu. Jadi nanti, Bu, saya itu umur sekian, terus saya sebaiknya harus mengonsumsi apa saja dalam 1 hari. Itu nanti hitung-hitungan kita face to face ya, hitung-hitungan nanti, jadi bisa setiap harinya bisa dikonsumsi seperti itu. Jadi bukan jenis makanannya, tetapi karbohidratnya harus berapa kalori, terus proteinnya berapa kalori, vitaminnya. Tapi kalau minumnya tetap 8 gelas sehari, seperti itu. Kalau memang kita masih membutuhkan minum susu, minum susu. Seperti itu. Jadi nanti bisa menghubungi Bu Yayu ya, di nomornya Bu Yayu kalau untuk yang menghitung-hitung
itu bisa dihubung di nomor itu, nanti bisa via WA ya, sehingga nanti biar enak ya. Jadi ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan umur 0 sampai 6 bulan secara terus-menerus. Jadi tidak putus, maksudnya seperti itu. Tidak disambung dengan air putih atau tidak disambung dengan susu kaleng formula. Nah, susu formula ini memang kalau memang di rumah sakit waktu itu dikasih susu formula, itu nanti kalau sudah kembali ke rumah sebisa mungkin untuk ASI-nya diberikan. Jadi ASI itu kalau diberikan secara kontinu, jangan patah semangat. Yang pertama, kalau ASI-nya biar keluar, yang pertama makanannya harus gizinya seimbang. Makan sayur-sayur, buah, protein, karbohidrat semuanya harus diperbanyak. Jadi 2 kali dari makan kita yang tidak menyusui. Terus yang kedua, itu jangan lupa itu membersihkan puntingnya, karena di situ kan perlu dibersihkan. Nah, biar keluar ASI-nya keluar dengan lancar. Yang ketiga, yaitu jangan stres. Itu yang terpenting, karena merasa tidak keluar, akhirnya kita stres sehingga air susu kita malah tidak keluar. Jadi harus santai, harus rileks gitu, seperti itu. Terus kalau memang kemarin sudah diberi susu formula, harapannya kalau di rumah sampai nanti 6 bulan selanjutnya itu menggunakan susu eksklusif. Dicoba kanan kiri seimbang. Kalau hari ini kalau jam ini diberikan yang sebelah kiri, nanti diberikan sebelah kanan, nanti sebelah kiri lagi sebelah kanan, seperti itu. Sehingga ASI kita akan keluar lancar, anak kita akan mendapatkan susu ASI eksklusifnya selama 6 bulan. Gitu ya, saran saya seperti itu. Jelas? Iya. Iya, sama-sama. Untuk PHBS-nya jelas kah? Jelas ya. Dilakukan setiap saat ya. Jadi yang terpenting sekarang yang perlu digarisbawahi dan diberi tinta merah adalah cuci tangan dengan sabun dan air bersih untuk membumi hanguskan COVID-19 ya. Iya. Karena hand sanitizer itu hanya membantu kita di luar, nggak menemukan sabun dan air, tetapi kalau kita ada sabun dan air, kita sebaiknya mencuci tangan dengan sabun, itu lebih sip. Pesan saya kepada generasi muda, khususnya generasi remaja, yaitu yang pertama di dalam memerangi COVID-19 ini stay at home, karena dalam beberapa berita selama ini ternyata remajalah yang banyak terjangkit COVID-19 ya. Nah, stay at home, gunakan media-media yang seperti ini, yang positif, yang luar biasa menurut saya, ide-ide yang luar biasa, sehingga kita tetap bisa beraktivitas, bertemu, dan menampilkan para remajanya tetap meskipun tidak keluar rumah, tetapi tetap bisa tampil. Dan jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan tetap semangat. Yang terpenting adalah kita tetap bergandengan tangan, seperti itu ya, sehingga kita bisa memerangi virus COVID-19 ini. Itu saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.